Sampai tahun kedua setelah istrinya meninggal. Barulah pria itu pertama kali menginjakkan kaki di rumah sakit jiwa tempat istrinya pernah dikurung. Namun kedatangannya bukan untuk mengenang istrinya. Bahkan dia tidak tahu bahwa istrinya sudah meninggal. Dia datang karena kakak iparnya terkena gagal ginjal. Dia langsung terpikir untuk meminta istrinya mendonorkan ginjal. Lalu berdiri di depan pintu dan memanggil istrinya keluar. Karena tidak mendapat jawaban, pria itu langsung kesal. Pikirnya dia hanya tidak menjenguk istrinya selama setahun. Tapi istrinya sudah berani melawannya. Dia pun membawa bodyguard dan hendak masuk ke dalam. Namun begitu melihat sarang laba-laba di gerbang besi, dia langsung mundur. Lalu menyuruh asistennya masuk untuk membawa istrinya keluar. Sambil berkata selama istrinya mau menyumbang ginjal, dia akan membiarkannya keluar dari rumah sakit jiwa. Tanpa dia tahu, istrinya sudah meninggal sejak setahun lalu. Namun arwahnya masih terjebak di dalam rumah sakit jiwa. Saat gerbang perlahan terbuka, dia akhirnya mengingat bagaimana kematiannya. Ternyata setahun lalu, dia dan suaminya sangat saling mencintai. Namun sepupu pria itu meninggal demi menyelamatkannya. Pria itu merasa sangat bersalah, lalu memutuskan untuk membawa istri sepupunya tinggal bersama mereka. Namun si kakak ipar yang serakah, ingin menguasai warisan, lalu memfitnah istrinya telah mendorongnya hingga keguguran. Pria itu percaya, lalu memasukkan istrinya ke rumah sakit jiwa sebagai hukuman. Malam harinya, kakak ipar datang diam-diam ke rumah sakit jiwa bersama orang-orangnya. Dia bahkan memukuli satpam yang mencoba menghentikannya. Tak ingin satpam itu celaka karena dirinya. Istrinya pun keluar dengan sukarela. Satpam yang melihat itu merasa sangat berterima kasih padanya. Namun si kakak ipar yang ingin menggantikan posisinya sepenuhnya, langsung mendorongnya dari lantai atas. Melihat dia belum mati, dia memerintahkan anak buahnya mengikat istrinya, lalu melemparkannya ke danau. Kejadian itu disaksikan langsung oleh satpam. Demi membalas budi, satpam membangun tugu peringatan di tepi danau untuknya. Sementara itu, pria itu masih berdiri di depan gerbang rumah sakit jiwa, menunggu istrinya muncul. Tak lama kemudian, asistennya kembali dan mengatakan tidak menemukan siapapun di dalam. Pria itu langsung marah, karena dia sudah menugaskan orang di setiap pintu keluar. Asisten pun mengatakan sudah mencari seluruh area, dan rumah sakit itu tampak sudah lama kosong. Tapi pria itu tetap tidak percaya, hingga dia sendiri masuk mencari, tapi tetap tidak menemukan istrinya. Melihat keadaan sekitar, dia yakin istrinya sengaja bersembunyi untuk menarik perhatiannya. Dia pun berteriak marah, mengancam akan merobohkan gedung itu jika istrinya tidak keluar. Satpam lalu muncul dan menjelaskan, istrinya sudah meninggal setahun yang lalu menceritakan semua kejahatan kakak ipar. Namun pria itu tidak mau mendengarkan. Baginya kakak iparnya adalah orang baik, karena meski pernah difitnah keguguran, dia tetap datang menjenguk istrinya. Maka pria itu menuduh satpam dan istrinya bersekongkol menipunya. Dia pun menendang satpam sampai jatuh, lalu terus memanggil-manggil istrinya sambil mencari, tapi tetap tidak berhasil. Dia mencoba menelpon istrinya, tapi nomornya sudah tidak aktif. Dia pun menjadi semakin marah, dan bersumpah akan membuat istrinya sujud meminta maaf. Satpam yang kehabisan cara, akhirnya membawanya ke tepi danau. Setibanya di sana, pria itu melihat tugu peringatan istrinya dan terdiam. Namun dia tetap tidak percaya. Baginya istrinya hanya pandai menyakiti orang. Dia pun marah dan menyuruh anak buahnya membakar tugu itu. Satpam mencoba menghentikan, tapi tidak berhasil. Pria itu melihat semua itu sebagai bukti bahwa dia benar. Lalu menyuruh anak buahnya memukuli satpam. Dia juga mengancam, kalau besok danau dikeringkan dan tidak ditemukan jasad istrinya, maka mereka akan menerima hukuman. Keesokan harinya, pria itu datang bersama kakak iparnya, dan membawa serta anak laki-lakinya. Saat anaknya masuk rumah, arwah wanita itu langsung mengejarnya. Saat dia mencoba memeluk sang anak, tubuh anaknya malah menembus tubuhnya. Dia hanya bisa melihat